Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rainata Dihulansari, NIM 37 bersama dengan rekan saya, Yunita Ayu Fitriani, NIM 58. Kami adalah mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia, Angkatan 2016. Kami di sini akan mempresentasikan terkait poster paper perluan seminar kemajuan skripsi kami dengan judul Pengaruh Desain Cetakan dan Penggunaan Variasi Agregat Terhadap Performansi Beton Apung atau Floating Concrete, dengan dosen pembimbing Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan juga Bapak Tri Edi Susanto STMT. Untuk outline pembahasan kami, ada abstrak dan latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan, metodologi penelitian, hasil sementara, kesimpulan sementara, rencana selanjutnya, dan juga diakhiri dengan daftar pustaka. Luas laut Indonesia sebesar 5,8 juta kilometer persegi, di mana 40% perdagangan internasional melewati perairan Indonesia. Namun, kondisi perairan yang dangkal seringkali menyebabkan kapal-kapal kesulitan berlabuh, sehingga proses bongkar muat dan distribusi menjadi terganggu. Sebagai salah satu alternatif atau solusi dari kondisi tersebut, yaitu pembangunan dermaga atau jeti yang menjorok ke laut. Namun, pembangunan tersebut memiliki energi dan juga kos yang cukup besar, sehingga dengan adanya kondisi tersebut, kami sebagai mahasiswa berupaya untuk mengembangkan penelitian terkait beton apung. Untuk tujuan penelitian kami ada dua, yaitu mengetahui performansi dari desain cetakan floating concrete apabila diaplikasikan di perairan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kuat tekan dan uji apung terhadap variasi penggunaan jenis agregat halus pada pembuatan beton apung. Nah, kemudian masuk ke metode. Untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan desain cetakan, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan variasi agregat. Untuk metode pertama, yang pertama kali kami lakukan yaitu membuat desain cetakannya, yaitu dengan ukuran panjangnya 98 cm, kemudian lebarnya 98 cm, tingginya 22 cm, dan ketebalannya sebesar 2 cm, seperti yang ada di layar. Nah, setelah desain cetakan itu sudah jadi, selanjutnya yaitu membuat cetakan aslinya yang berasal dari triplek, seperti yang ada di gambar nomor 2. Selanjutnya kami melakukan preparasi bahan. Nah, bahan yang digunakan dalam metode ini yaitu ada semen dengan pasir dengan perbandingannya yaitu 1:3, kemudian ditambahkan air, dan kemudian ditambahkan dengan super plasticizer sebanyak 0,3 dari berat semen. Setelah itu, kami membuat adonannya dari bahan-bahan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan beton apung dan cetakan 5x5x5 cm3 untuk sampel uji kuat tekan. Kemudian setelah 14 hari, cetakan beton apung ini akan dibuka atau dilepas. Sedangkan untuk cetakan 5x5x5 cm3 akan dibuka setelah betonnya mengalami pengeringan selama 1 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan curing selama 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari sesuai dengan variabel umur uji kuat tekan. Kemudian setelah beton apungnya ini sudah jadi, kami melakukan pengujian apung di laboratorium proses dan operasi teknik kimia UISI. Berikut kami tampilkan videonya. Nah, di video tersebut terlihat bahwa di bagian luar beton terdapat busa dari air deterjen. Hal itu berfungsi untuk mendeteksi kebocoran pada betonnya. Jika terdapat lubang pada betonnya, maka busa akan menggelembung lebih besar. Kemudian hasil yang didapatkan dari pengujian apung ini yaitu kedalaman airnya itu mencapai 10 cm dan sehingga masih ada sisa rongga udaranya 12 cm. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, penggunaan variasi agregat halus, kami menggunakan bahan-bahan agregat halus yaitu abu terbang atau fly ash yang kami peroleh dari PLTU Tanjung Awar-Awar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian selain abu terbang yaitu kami juga menggunakan tempurung kelapa. Secara keseluruhan, kami menggunakan metode review jurnal. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwasanya pada bulan Februari akhir hingga Maret awal, kurang lebih 3 minggu, kami sempat melakukan penelitian dengan variasi abu terbang. Ini adalah ketika kami memixer terhadap semen, abu terbang, kemudian batu apung, dan juga foam agent. Lalu, adonannya dimasukkan ke dalam spesimen berukuran 5x5x5 cm3. Setelah itu dilakukan curing selama 24 jam dan dilepas. Ada 12 spesimen di mana ketika diuji kuat tekan
hasilnya sangat tidak sesuai dari standar, yaitu 0,25, 0,38, dan lain sebagainya. Kemudian untuk uji apungnya sendiri dapat dilihat untuk spesimennya dapat mengapung. Untuk metode 2 ini, metode review jurnal, kami menggunakan masing-masing variabel, yaitu 10 jurnal, 10 jurnal. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, untuk metode 1, desain dengan menggunakan desain cetakan, dapat diketahui pada usia 3, 7, 14, dan 28 hari, grafik mengalami peningkatan. Beton apung pada umur perawatan 28 hari memiliki kuat tekan rata-rata, yaitu 7,45, di mana merupakan rata-rata maksimum. Dan nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 68,5% dari nilai kuat tekan pada umur perawatan 3 hari. Untuk nilai densitas beton apung sendiri mencapai 450 kg per meter kubik. Nilai tersebut lebih kecil daripada densitas air, yaitu 1000 kg per meter kubik, sehingga sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwasanya benda dalam massa cair akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian untuk hasil pada metode kedua ini yaitu dari review atau analisa jurnal yang sudah kami lakukan, didapatkan 3 pengklasteran atau pengelompokan. Klaster atau kelompok yang pertama yaitu semen dibanding abu terbang dan dibanding agregat kasar. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu semen dibanding dengan abu terbang dan dibanding dengan foaming agent. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga yaitu semen dibanding abu terbang saja. Nah, dari 3 pengelompokan ini, untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dan untuk menyempurnakan penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya, maka kami menggunakan analisa dari pengelompokan yang kedua, yaitu penggantian sebagian agregat halus menggunakan abu terbang dengan ditambahkan foaming agent, di mana kuat tekan optimum yang didapatkan yaitu pada penggantian kadarnya sebanyak 10-30% dan menghasilkan densitas minimum pada kadar 40-50%. Kemudian dari salah satu jurnal juga disebutkan bahwa apabila kadar abu terbang yang ditambahkan ini lebih dari 50%, maka beton itu akan mengalami kegagalan atau pecah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kadar abu terbang dengan batas tertentu, maka kuat tekannya akan semakin menurun, namun densitasnya akan semakin ringan. Dan sebaliknya, apabila kadar abu terbangnya semakin sedikit, maka kuat tekan yang dihasilkan itu akan semakin meningkat, namun densitasnya akan semakin berat. Hal tersebut juga sama pengaruhnya dengan foaming agent. Kemudian dari tujuan, metode, dan hasil dan pembahasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, didapatkan kesimpulan sementara, yaitu yang pertama pada metode 1, desain cetakan beton apung dapat mengapung sesuai dengan hukum Archimedes. Kemudian untuk yang metode kedua, kesimpulan sementaranya yaitu kuat tekan optimum berada pada kadar abu terbang sebanyak 10%-30% dan menghasilkan densitas minimum pada variasi abu terbang dengan kadarnya 40-50% dengan umur betonnya selama 28 hari. Untuk rencana selanjutnya yang akan kami lakukan, yaitu kami akan mengumpulkan 10 jurnal terkait agregat halus tempurung kelapa, dilanjutkan dengan melakukan pengelompokan serta analisa, dan juga melengkapi pembahasan serta menyusun kesimpulan secara keseluruhan. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan di sini yaitu yang pertama ada McConnell and Alsop pada tahun 2004 dengan judul Paris and Jetties and Related Structure Exposed to Waves, dengan kotanya yaitu di London, penerbitnya yaitu Thomas Telford Publishing. Kemudian yang kedua ada Mariotto pada tahun 2008 dengan judulnya yaitu Pengaruh Penggunaan High Volume Fly Ash pada Kuat Tekan Mortar, dari Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada Mulyono Tri pada tahun 2005 dengan judulnya Teknologi Beton di Kota Yogyakarta dengan penerbitnya CV Andi Offset. Kemudian yang keempat ada Nadia IRMT pada tahun 2011 dengan judulnya Pengaruh Kadar Silika pada Agregat Halus Campuran Beton Terhadap Peningkatan Kuat Tekan, yaitu dari Jurnal Konstruksi. Kemudian yang kelima ada SNI atau Standar Nasional Indonesia yang kami gunakan yaitu nomor 15-0302-2004 dengan judul Semen Portland Pozzolan dari Balitbank Departemen Pekerjaan Umum Kota Jakarta. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.